Pemerintah Kabupaten Tulung Agung mengikuti penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Tulung Agung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara virtual bertempat di Pendopo Wengasarum Kusumani Bongso pada hari Selasa 23 Agustus 2022 mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Di hadapan tim panelis penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting Provinsi Jawa Timur, Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Birowo MM beserta Ketua TPPKK Kabupaten Tulung Agung Nyonya Siu Rihayati Marioto Birowo dengan didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tulung Agung Dr. Andes Sukaji MSI beserta tim percepatan penurunan stunting atau TPPS Kabupaten Tulung Agung yang terdiri dari perangkat daerah, perguruan tinggi, Basnas, Ormas, organisasi profesi, dan dunia usaha menyampaikan paparannya. Dalam paparannya, Bupati menyampaikan bahwa upaya percepatan penurunan stunting telah menjadi program prioritas pembangunan di Kabupaten Tulung Agung sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018 hingga 2023. Sejalan dengan pemerintah pusat yang menargetkan prevalensi stunting dapat ditekan hingga 14% pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tulung Agung menargetkan prevalensi stunting dapat diturunkan hingga 4,97% di akhir tahun 2023. Dan untuk mendukung percepatan penurunan stunting telah diterbitkan kebijakan baik dalam bentuk perda, perbub maupun keputusan Bupati. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Tulung Agung juga telah melaksanakan 8 aksi konvergensi stunting secara mandiri sejak tahun 2020, artinya jauh sebelum penetapan Tulung Agung menjadi lokus oleh Kepala Bappenas tahun 2021. Selanjutnya disampaikan bahwa upaya penurunan stunting tentunya tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi antara lain penguatan kolaborasi antar perangkat daerah, perubahan perilaku pola asuh atau parenting, perubahan perilaku ibu hamil, dan keterbatasan APBD dalam intervensi stunting. Namun hal tersebut tentunya tidak akan menurunkan semangat untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tulung Agung menyusun rencana aksi daerah pangan dan gizi dan tahun ini tengah menyusun perda tentang pencegahan dan penanggulangan stunting dan perbub tentang strategi komunikasi perubahan perilaku. Bupati juga menyampaikan inovasi-inovasi daerah dalam upaya penurunan stunting antara lain 1. Pesut Damini dan Penahati, pencegahan stunting melalui pendampingan ibu hamil KEK dan atau anemia dan pendampingan ibu hamil resiko tinggi. 2. Aksi cegah stunting atau ACS, yaitu penata laksanaan alur penanganan balita stunting dari tingkat desa hingga rujukan rumah sakit. 3. Garansi depan bersih, gerakan perbaikan nutrisi dengan pola makan, pola asuh, sanitasi dan akses air bersih. 4. Pendole permohonan tera atau tera ulang online untuk tera ulang alat ukur balita pada posyandu. 5. Dan inovasi lainnya. Lebih lanjut disampaikan pada prinsipnya Kabupaten Tulung Agung siap untuk dievaluasi atau dinilai. Selanjutnya Bupati mempersilahkan kepada tim panelis Provinsi Jatim untuk berdiskusi langsung dengan TPPS Kabupaten Tulung Agung. Bupati berharap kepada tim panelis agar Kabupaten Tulung Agung terus dibimbing dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting dan kiranya Kabupaten Tulung Agung dinyatakan sebagai kabupaten dengan nilai tertinggi dalam pelaksanaan penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting ini. Untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan penanganan stunting di Kabupaten Tulung Agung, di mana bahwa memang stunting adalah merupakan satu program nasional yang harus diprioritaskan dan ketepatan Tulung Agung ini eligible, artinya terpilih ya sebagai daerah yang jumlah stuntingnya itu adalah rendah. Kita nomor 4 di Jatim, rendah, tingkat rendah. Artinya apa? Berarti terbaik juga baik. Oleh karena itu ditanyakan kiat-kiat apa yang dilaksanakan. Yang jelas nomor 1 sinergitas ya, baik antara OPD dalam jajaran pemerintah daerah Tulung Agung, kemudian dengan pihak masyarakat, pihak kepala desa, pihak camat, kepala desa, kader PKK dan lain sebagainya. Perguruan tinggi ya. Jadi akademisi itu juga kita ikutkan. Ya mudah-mudahan dengan rencana aksi atau kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan sebuah inovasi terobosan. Ini diharapkan Tulung Agung akan lebih bagus. Stunting itu adalah ukuran tinggi badan. Kenapa ini menjadi strategis? Ini menjadi nasib bangsa kita.
Artinya tinggi badan itu menunjukkan angka asupan gizi secara kronis, secara panjang. Kalau gemuk dan ini jangka pendek. Jadi kalau kita perhatian terhadap yang ukuran ini, itu untuk masa depan, untuk di 2045 harapannya itu orang-orang yang lahir dengan masalah, kan stunting itu kenapa tidak bisa nol, karena ada yang lahir memang prematur, kecil. Dia tidak, untuk ngejar pada umur ini ya butuh waktu. Jadi ketika diukur umur 1 tahun ya dia umurnya masih lebih pendek kan. Nah itu masuk stunting meskipun gizinya cukup. Pak, berarti kan sejak di dalam kandungan sampai dari mulainya kegiatan stunting itu mulai dari remaja putri. Tadi kan ada pertanyaan itu. Jadi mulai anak SMP, SMA, terutama yang putri itu tidak boleh anemi. Karena anemi itu kurang darah, karena wanita kan mens. Jadi dia dikasih tablet besi di sekolahnya. Supaya apa? Dia tumbuh jadi wanita yang reproduksinya optimal. Habis itu ketika hamil tidak boleh orang lingkar lengannya kurang dari 23,5. Itu dilingkari gitu. Kalau dia kurang dari itu artinya asupan gizinya kurang. Jadi dia harus sampai pada gizi optimal sehingga bayinya bisa tumbuh. Kalau kurang dari 23 artinya dia bayi ini makan sudah tidak bisa lagi di dalam, untuk ibunya aja tidak cukup gitu.